Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Rabu tanggal 29 Januari tahun 2025. Diambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18. Dikatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam nats yang kita dengar yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini dalam Mika 7 ayat 18 tadi, kita melihat ada dua hal yang mau disampaikan kepada umat kesayangannya. Yang pertama, miliknya dimarahi. Yang kedua, Allah senang menunjukkan cinta kasihnya atau senang menunjukkan cinta kasihnya. Yang pertama, miliknya dimarahi. Kenapa miliknya dimarahi? Tentu ada alasannya. Tentu ada tujuannya. Dari apa yang dikatakan oleh Mika dalam nats ini, boleh kita lihat dulu arti nama Mika. Mika, siapakah seperti Yahweh? Mika tinggal di dusun yang bernama
Moreshead, Yehuda Barat. Dan dari dusun-dusun tersebut, dia bisa dengan jelas menyaksikan kesalahan-kesalahan sosial pada waktu itu, serta turut merasakan penderitaan orang-orang dusun. Mika mengamati bagaimana tuan-tuan tanah yang menindas orang-orang miskin. Dia mencela korupsi yang merajalela di tengah-tengah para pemimpin agama dan penyelewengan hukum kepada yang lemah. Penyelewengan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjalankan hukum yang benar. Mika menyoroti masalah-masalah yang timbul karena ketidakadilan sosial yang menimpa para peternak, petani milik orang lain, bahwa Tuhan telah merencanakan hukuman yang keras bagi mereka. Berita penghukuman yang disampaikan oleh Mika meliputi Yehuda sampai kepada Samaria. Berita penghukuman ini akhirnya digenapi, yaitu kira-kira tahun 721 sebelum Masehi. Asyur mengalahkan Samaria, dan tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerang Yerusalem, membawa mereka sampai ke tawanan ke Babil. Apa yang kita lihat dari marah Tuhan di sini ada tujuannya. Ada tujuan Tuhan memarahi mereka. Di dalam kemarahan Tuhan, di dalam murka Tuhan kepada umatnya, yaitu untuk menampakkan kasih-Nya. Karena dilihat oleh Nabi Mika, di balik ibadah dan persembahan mereka kepada Tuhan, ternyata kehidupan batin dan kerohanian mereka merosot. Mereka terlihat sangat agamawi. Mereka terlihat sangat agamais, tetapi tingkah laku mereka tidak mencerminkan ibadah tersebut, tidak mencerminkan yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Seorang yang beragama, kita lihat di sini, belum tentu bertuhan. Contoh adalah orang Israel pada zaman Mika, pada renungan kita di pagi hari ini. Sebenarnya mereka rajin beribadah, rajin memberi persembahan, tetapi tingkah laku mereka sudah pasti kita lihat melalui penjelasan di atas, melakukan yaitu kekerasan melalui penindasan, menindas kaum lemah, melakukan suap, merampas milik orang lain, berlaku tidak adil, mereka berlaku tidak setia, dan lain-lain. Orang yang bertuhan seharusnya takut akan Tuhan, takut berbuat kejahatan, sehingga akan Tuhan menjatuhkan hukuman kepada mereka, sehingga mereka semua mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka melakukan larangan Tuhan.
Dari situ kita lihat Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, miliknya yang dimarahi Tuhan, tujuannya adalah supaya bertobat. Itulah tujuan Tuhan, dan itulah yang kita lihat melalui hukumannya. Kesenangan Tuhan adalah pertobatan, dan disitulah Tuhan menampakkan kasih-Nya. Jadi kemarahan Tuhan tidak dapat kita lihat di sini, yaitu menampakkan cinta kasih-Nya. Mika membawa berita penghukuman bagi Israel yang agamais, tetapi perilakunya jauh dari nilai-nilai agama itu sendiri. Tetapi Mika juga membawa berita, yaitu kalau Tuhan menyediakan pemulihan bagi yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Mari kita menjadi orang yang bertuhan, yang melakukan apa yang diinginkan Tuhan, yaitu melakukan keadilan, bertuhan dalam berpikir, bercakap, dan bertindak sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Melalui pertobatan inilah Tuhan memberi kasih setia-Nya. Marilah kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berlaku adil karena keinginan Tuhan dari kita, yaitu bahwa Tuhan adalah cinta, tetapi Tuhan tidak mencintai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena berkat kasih setia-Mu menyertai kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengar sapaan dari firman-Mu. Tuhan menginginkan kami supaya kami berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, berbuat keadilan dan kebaikan kepada sesama kami. Tuhan, kami adalah orang yang berdosa, tetapi kami memohon kehadirat-Mu. Tuntunlah hati dan pikiran kami, supaya kami menampakkan agama kami, kepercayaan kami kepadamu, sesuai dengan kebenaran-Mu, karena Tuhan adalah kebenaran. Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu. Berkatilah hidup kami beserta saudara-saudara kami, dan demikian juga kuatkanlah saudara kami bila ada yang berbeban berat. Angkatlah beban mereka, ringankan mereka melalui pertolongan-Mu. Demikian juga kepada saudara kami bila ada dalam keadaan sakit di pagi hari ini, sembuhkan mereka, kuatkan iman mereka dalam penderitaan mereka, supaya mereka dapat semakin dekat ke hadirat-Mu. Dan kami memohon secepat mungkin mereka dapat lepas dari penyakit yang mereka alami. Demikian juga Tuhan, berkatilah hari ini melalui penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tetap bersukacita dan berharap penumpangan tangan-Mu atas kami masing-masing. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Hanya kami berdua di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.